Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sudah dapat mie silakan makan. Yang belum tunggu panitia. Yang kurang nanti lapor wali kota. Yang kami hormati ayahanda kami, orang tua kami, Bapak Haji Sahrul, serta keluarga, ahli baik di rumah ini. Kemudian Ketua Wirid Yasin, Ketua Serikat Kemalangan, Ketua apa tadi? BKM Masjid Nurul Iman, dan seluruh anggota yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Kita puji Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah berikan hidayah kepada kita. Sehat kita, sanggup kita datang untuk berwirid Yasin, dan sekaligus ada pula lagi niat dan hajat, merupakan satu adat istiadat di Kota Tanjung Balai ini. Kami tersongkot, kami terupah-upah. Mudah-mudahan niat ini, kebaikan ini mendapat berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam juga salam pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berikut keluarga dan para sahabatnya. Harapan kita senantiasa dapat melaksanakan sunnahnya, karena kalau kita ingin mentauladani Rasulullah, berarti kita adalah melaksanakan sunnahnya. Kalau kita patuh kepada Allah, berarti kita mempelajari, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita dengarkanlah nasihatnya. Begitu kata agama. Maka mudah-mudahan kita nanti sama-sama mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak, masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Walaupun saya sedang pidato saat ini, kami berharap mata jangan ke mie dan ke minuman. Untuk sementara ini cukup pandangannya kepada saya. Tidak. Makan juga makan. Saya kumpul ya. Iya, menengok saya udah konyang. Jadi tak pidato politik ini. Jadi teringatlah sekitar 30 tahun yang lalu, lebih, Lama ya. bahwa saya pernah tinggal di Masjid Nurul Iman. Posisi Nurul Iman ini masih belum siap dan belum selesai. Ada Pak Jamil, sekarang sudah jadi kuah. Oh, iya, Jamil ya. Ada Pak almarhum Celani, ada Sahril, Iya, ada Hasan, dulu kabarnya sudah meninggal di Timpok Balok. Ya Allah. Siapa lagi ya? Sahdan, Ahmad Yani, dan lain-lain. Jadi ini mungkin juga keberkahan dari Masjid Nurul Iman. Tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Jadi alhamdulillah, doa bapak-bapak saudara kami sekalian, mungkin inilah menjadikan kami seperti ini, dijabah oleh Allah. Walaupun masih PLT wali kota, mungkin doa bapak saudara kami sekalian, Anda kira-kira ini jadi wali kota. Anda Pak. Kalau ada di sini yang mau jadi wali kota, tunggu dulu, aku duluan. Iya, siap. Iyalah pula. Bapak Ibu saudara-saudara kami sekalian, jujur saya sampaikan bahwa
tidaklah mimpi seperti apa yang terjadi saat ini. Usaha, upaya, dan segala macam pekerjaan yang mengantarkan ke saat ini itu tidak pernah saya lakukan, bahkan masuk dalam satu doa saya pun tidak. Tetapi semata-mata kesimpulannya saat ini adalah merupakan kuasa Allah. Maka oleh sebab itu posisi saya sekarang adalah menyelamatkan, saya ulangi, menyelamatkan pemerintah Kota Tanjung Balai, dan insya Allah sekaligus menyelamatkan kampung kita ini, Amin. Kota Tanjung Balai. Amin ya Allah. Itulah posisi sekarang, dan walaupun sekarang seperti membolo bonang kusut yang basah dan pemain tunggal saat ini. Kasih minum. Jadi tak ada kawan Pak Wali sudah ditinggalkan nyawa. Sini. Hah? Oh, enggak foto. Yang dijual fotonya. Di sini aja, iya. Di sini aja. Tak nampak ya. Kira nanti kita waktunya kan. Iya. Nampak gambarnya itu, Pak. Berapa kiranya? Oh, serang langsung. Langsung ke Pak Jokowi mau. Iya. Sudah? Makan juga Pak. Enggak, nanti tanya nak ini minyak lama-lama. Aku selama 2 jam ini. Iya. Makan ya Pak ya? Ya nanti kombak minyak. Jadi seperti itu. Maka kembali kita kepada apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kalau yang bisanya kita mentauladani ada diri pada Rasulullah, dan jangan pernah mencari sosok tokoh itu yang lain. Kalau ada di antara kita ini yang mencari tokoh atau suka cinta kepada selain Rasulullah, itu salah. Karena udah harga mati digariskan Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya Rasulullah contoh, tak ada yang lain. Jadi kalau ada anak-anak kita, saudara kita yang katanya aku lebih suka Presiden Amerika, contoh sebagai pemimpin, itu salah. Karena Allah sudah menggariskan adalah pada diri Rasulullah. Kalau mau, maka laksanakanlah sunnah. Hari ini kita sedang ditimpa musibah, wabah COVID, virus corona. Tanjung Balai seolah-olah tak ada COVID ini. Tapi kalau daerah Jawa itu sudah ada instruksi ditutup rumah ibadah, masjid musola harus ditutup, masuk juga gereja dan lain-lain. Rumah sakit penuh, bahkan sampai ke teras-terasnya. Itu semua adalah pasien kena COVID. Jadi Tanjung Balai alhamdulillah masih zona kuning. Jangan sampai zona merah, apalagi zona hitam. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan sekaligus doalah. Saya mohon setiap wirid selipkanlah doa tolak bala agar wabah penyakit virus corona ini segera berlalu. Amin. Karena sudah menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan anak-anak didik kita. Amin. Bahkan sudah tak bisa lagi kita buat acara apa-apa. Gambarannya hampir sholat itu dilarang. Kalau hari raya kemarin buka bersama tak boleh, takbiran keliling tak boleh,
open house tak boleh, halal bihalal tak boleh. Untunglah sholat id masih dikasih. Tapi ini meningkat. Sebulan yang lalu baru masih 130-an kita pasien terkena COVID. Sekarang sudah mencapai 170-an. Itu Tanjung Balai. Yang meninggal baru 9. Yang dikuburkan di tempat kuburan COVID 4. Yang lainnya itu di Medan dan lain-lain. Artinya saat ini semua acara dibatalkan oleh pemimpin kita. Jadi mudah-mudahan virus ini, wabah ini segera berlalu. Kalau saya hanya bisa berdoa, dan kita semua senjata yang paling ampuh adalah doa. Amin. Jadi teringat kami di kampung, kami membuat acara ratib saman, insyaallah setiap kecamatan. Nah, mungkin dimulai minggu depan setiap kecamatan. Jadi bantu bapak-bapak orang tua kami, bantu doa. Tak bisa berkelompok sendirian. Lewat apa? Lewat sholat hajat. Sisipkan 2 rakaat untuk wabah ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan dengan wabah yang lain. Masak 1 bulan 5 kali kebakaran. Ini baru terjadi menurut sejarah di Tanjung Balai. Apakah ini memang musibah atau memang ulah? Saya pun tanda tanya. Tapi ternyata tadi malam saya dapat dari rekaman CCTV, ternyata ada 2 orang mengendarai sepeda motor, kereta. Satu naik kereta, yang satu lagi naik kereta, berdua. Begitu pada tempat yang sudah dituju, yang satu ini duluan berhenti, dibukanya tangkinya dibakar. Baru dia lompat ke kereta sebiji lagi, lari orang itu berdua. Nah, itu ada CCTV-nya, sedang dilacak. Jadi apakah kebakaran ini ada unsur kesengajaan? Saya tak menuduh. Tetapi apakah ada orang yang niat Tanjung Balai ini tidak kondusif? Saya juga tak tahu. Tapi yang pasti bahwa ini adalah musibah datangnya dari Allah. Maka oleh sebab itu, waspadalah di rumah, hati-hati Pak Saong. Kompor yang ditinggalkan jangan karena sudah mati dipercayai ada apinya, tapi hembuskan sedikit. Entah ada masih apinya. Wire-wire yang rapat-rapat, istilah apa namanya, koslet, wire yang di rumah kita itu juga bisa penyebab kebakaran. Maka nanti insya Allah akan ada himbauan kepada masyarakat, baik yang menyangkut masalah kebakaran. Kami sudah rapat untuk mengantisipasi itu. Nanti kalau sudah banyak kebakaran, tak ada lagi vokal untuk mengasih bantuan. Termasuk di rumah Pak Zul. Walaupun cuma di dapurnya, tapi kebakaran juga namanya. Betul bahaya. Murung dia sampai sekarang. Kebakaran, tapi cuma kebakaran jenggot. Itu lain itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas upah-upah dan doa ini. Mudah-mudahan sama-sama kita menjadikan kampung kita ini kampung yang beriman. Amin. Agar rahmat Allah turun, maka campur tangan Allah inilah yang akan menjadikan kota kita ini lebih baik lagi di masa Amin ya Allah. datang. Kemudian daripada itu kami mohon maaf atas nama pemerintah kalau masih jalan di sana sini kupak kapik, tapi mulailah sikit-sikit ada yang ditambal sulam, ditempel. Ini sekarang menempel di pulau menuju Sungai Dua, nanti di Pancakarsa, kalau cukup duitnya nanti ke jalan-jalan yang lain. Kalau di Pasar Baru yang sudah menjadikan penderitaan rakyat, itu kebetulan proyek provinsi, dan doakan juga saat ini dalam keadaan lelang di provinsi. Amin. Tahun ini insya Allah dibangun, termasuk jalan lingkar yang sedikit lagi, Dokat Cipuri-Puri, insya Allah tahun ini dibangun, dan SDNK yang masih seperti kolam itu juga akan diperbaiki. Amin. Kemudian di rumah sakit umum kami 2 minggu sekali tetap di situ memantau. Memang situasinya sangat memprihatinkan dan gawat. Begitu juga di PDAM
kami 2 minggu sekali ke situ. Karena bisa pula diperbaiki pelan-pelan. Yang pasti PDAM kita ini kaya, kaya dan tidak artinya susah karyawannya dan tidak susah melayani rakyatnya. Tetapi karena manajemen yang belum mapan dan termasuk mental pegawainya yang sangat rusak. Jadi semuanya di situ bukan membangun, menyelamatkan, tetapi menyelamatkan kantong masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Itu sedang diperiksa, diteliti, dibantu. Kami tak model marah-marah, tapi paling tidak diarahkan kepada jalan yang benar. Masya Allah. Rumah sakit umum kemarin kami lihat padat, pasiennya itu sudah tidak prokes lagi, maka saya minta sama Dirut memanfaatkan aset yang begitu mahal dibangun tapi tak dipergunakan, yaitu ex-akper. Itu rencananya minggu ini akan dipakai menjadi poli tenaga dalam. Penyakit dalam. Tenaga dalam. Jadi nanti itulah pelan-pelan yang bisa kita lakukan, dan termasuk hotel ini yang terbengkalai sudah kita keluarkan kepada pihak yang ketiga untuk dikelola dengan baik. Kami hanya sifatnya menyelamatkan dari aset-aset yang terbengkalai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak usah menciptakan yang baru, menyelamatkan yang sudah ada pun sudah jadilah. Amin. Seperti itu. Dan kalau ada yang baru nanti itu mungkin keberkahan daripada Allah SWT. Amin ya Allah. Maka dalam kesempatan ini kami tetap berdoa kiranya perwiritan ini terus bertahan dan berkembang. Saya bangga perwiritan ini sampai sudah sekian tahun makin bertambah, dan kebersamaan ini tetap terjaga, baik pelaksanaan haji, ada yang sakit, ada yang menjadi pejabat, termasuk saya malam ini, dan mungkin nanti semuanya di sini akan menjadi pejabat. Amin ya Allah. Doakan tak ayahnya pindah anaknya, menyusul ya. Amin. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Ini contoh generasi kita. Inilah pertahanan kampung kita, karena ini adalah menjadi satu tolak ukur bahwa kampung ini tetap menyebut kalimat la ilaha illallah sebagai tauhid kita kepada Allah, sehingga akan bertahan dalam kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian bagi kita. Inilah kebanggaan anak-anak kita dan generasi kita. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi yang sudah membuat ini. Apa yang sudah diberikan ini kiranya Allah ganti, dan kalau ada yang sakit yang ada di sini kiranya Allah mengangkat penyakit kita semua menjadi sehat walafiat. Kalau ada yang masih kekurangan rezeki, Allah cukupkan dari apa yang kita butuhkan. Amin. Dan kalau masih ada yang dicita-citakan, yang diinginkan, kiranya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.